Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa Universitas Terbuka, selamat datang di modul 2 pembelajaran digital. Saya Oktiana, tutor untuk mata kuliah MKWI 4202. Di era digital seperti sekarang, belajar tidak lagi terbatas ruang dan waktu. Melalui pembelajaran digital pada modul 2 ini, kita akan menjelajahi bagaimana teknologi membuka peluang baru dalam pendidikan, serta bagaimana mahasiswa Universitas Terbuka bisa menjadi pembelajar mandiri yang adaptif dan kreatif di tengah perubahan zaman. Pada modul 2 kali ini ada 4 kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran digital alternatif. Yang kedua, mencari, memilih, dan mengevaluasi materi pembelajaran terbuka. Yang ketiga, membaca dan mencatat efektif materi pembelajaran. Dan yang keempat adalah menulis refleksi. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan belajar, mari kita ingat kembali 7 kesepakatan kelas kita yang akan membantu proses pembelajaran kita menjadi lebih tertib dan nyaman dan menyenangkan. Pertama, on time, datang tepat waktu, datang atau masuk masuk kelas tepat waktu agar tidak tertinggal materi dan diskusi. Kedua, mic di mute saat tidak berbicara supaya suasana kelas tetap kondusif dan fokus. Ketiga, open camera. Dengan menyalakan kamera, kita bisa saling mengenal dan berinteraksi lebih hangat, seperti belajar bersama dalam satu ruang. Keempat, raise hand ketika ingin berbicara. Gunakan fitur angkat tangan di webinar atau angkat tangan langsung saat tatap muka agar komunikasi berjalan tertib. Kelima, aktif ya. Jangan ragu untuk bertanya, menjawab, ataupun berbagi pendapat, karena kelas akan hidup jika semua terlibat. Keenam, sopan santun. Gunakan bahasa yang baik, menghargai tutor maupun sesama teman. Ketujuh, saling menghargai. Kita berasal dari berbagai latar belakang nih. Mari jaga suasana kelas tetap positif dan saling mendukung. Pada modul kali ini kita akan belajar mengenai pembelajaran digital alternatif. Saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah sangat cepat, sudah mempengaruhi semua aspek kehidupan termasuk dunia pendidikan. Perguruan tinggi kini menghadapi tantangan yang untuk menyesuaikan metode pembelajaran agar lebih terbuka, fleksibel, dan terjangkau. Nah, pembelajaran digital ini hadir sebagai inovasi yang memanfaatkan teknologi untuk memperluas akses pendidikan. Berikut adalah ciri dan manfaat pembelajaran digital. Yang pertama, akses terbuka dan fleksibel. Mahasiswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, biaya lebih efisien. Mahasiswa tidak memerlukan fasilitas fisik seperti kelas, buku cetak, ataupun perjalanan. Yang ketiga, kolaboratif. Melalui forum daring dan media sosial, mahasiswa dapat berinteraksi lintas wilayah, bahkan lintas negara. Yang keempat, adaptif terhadap teknologi baru. Contohnya penggunaan aplikasi, lalu juga penggunaan LMS, Learning Management System, dan juga sumber belajar digital yang terus berkembang. Ya, dengan adanya pembelajaran digital, berbagai lapisan masyarakat kini dapat menjangkau pendidikan tinggi tanpa batas ruang dan waktu. Beragam bentuk inovasi digital di perguruan tinggi muncul sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat modern. Salah satu yang paling menonjol adalah MOOCs, Massive Open Online Courses. Nah, MOOCs ini merupakan kursus daring berskala besar yang terbuka bagi siapa saja dan dapat diikuti secara gratis maupun berbayar. Ada beberapa penyelenggara yang terkenal di antara lain edX, nah itu ada situsnya di sini. Lalu juga OERU, Open Educational Resource University. Ada juga ya UT sendiri menggunakan juga. Lalu juga Modern States, Udacity, Coursera, dan lain-lain.
Baik, selanjutnya adalah kredensial alternatif dalam pembelajaran digital. Apa itu kredensial alternatif? Kredensial alternatif adalah pengakuan terhadap kompetensi seseorang di bidang tertentu yang diperoleh melalui pembelajaran non-konvensional seperti kursus daring. Jadi, kredensial ini juga tidak menggantikan ijazah formal, tapi melengkapinya dan memberikan bukti keterampilan fisik yang diakui oleh dunia kerja. Banyak bentuk kredensial alternatif, diantaranya adalah nano degree, specialization, X-series, micromaster, digital badges, dan banyak lagi yang lainnya. Apa saja fungsi dan relevansi kredensial alternatif? Yang pertama, kredensial alternatif bisa sebagai bukti kemampuan praktis, yang tentunya hal ini relevan dengan tuntutan kerja modern. Yang kedua, sebagai pelengkap ijazah formal. Dunia kerja kini menilai keterampilan berbasis hasil, bukan hanya sekedar ijazah saja. Dengan otomatis ini outcome based skill. Lalu juga yang ketiga, sebagai penguat pembelajaran sepanjang hayat, lifelong learning. Hal ini membantu individu terus memperbaharui keahlian tanpa harus kembali ke pendidikan formal yang penuh waktu. Jadi di sela-sela kegiatan mereka masih bisa untuk mempelajari hal-hal yang mendukung skill-skill yang mendukung kompetensi mereka. Ya, dengan kata lain, kredensial ini memberikan peluang besar bagi siapapun untuk belajar mandiri dan menambahkan kompetensi sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja global. Mencari, memilih, dan mengevaluasi materi pembelajaran terbuka. Nah, pembelajaran terbuka sama dengan Open Educational Research, OER. Nah, bagaimana OER ini? Konsep dari OER ini bagaimana? Jadi, pembelajaran terbuka ini atau OER adalah sumber belajar terbuka yang dapat diakses, digunakan, diubah, dan dibagikan kembali secara bebas. Dengan kata lain, mahasiswa perlu menguasai cara mencari dan memanfaatkan OER untuk menunjang pembelajaran di perguruan tinggi. Ada nanti kita bisa mempelajari juga bagaimana strategi pencarian efektif ya. Ada beberapa strategi pencarian efektif. Yang pertama, operator boolean. Nah, di sini kalau operator boolean, kita itu menggabungkan istilah pencarian. Biasanya operator boolean ini paling bagus dilakukan dengan menggunakan metode percalian lanjutan. Nah, dengan kata-kata and, or, ataupun not. Yang kedua adalah pencarian lanjutan, advanced research. Nah, advanced research hampir semua database menggunakan pilihan lanjutan advanced research ini. Jadi, ini memungkinkan Anda melakukan pencarian canggih dan spesifik sesuai dengan kebutuhan Anda, gitu. Dan yang selanjutnya pemilihan database akademik. Nah, ini biasanya kita bisa cari sumber-sumber yang kredibel, antara lain seperti Google Scholar, DOAG, Director of Open Access Journal, ResearchGate, Education Research Journal Information Center. Untuk mengevaluasi sumber belajar terbuka (OER), mahasiswa perlu mempertimbangkan apakah sumber itu kredibilitas, apakah sumber itu akurat, apakah sumber itu wajar dan terkini. Kredibilitas maksudnya apakah berasal dari lembaga resmi ataukah penulis ahli. Kalau akurasi, apakah informasinya valid dan terkini. Kalau kewajaran, apakah kontennya objektif dan bebas bias, tidak memihak gitu. Lalu yang keterkinian, apakah diperbarui secara berkala, seperti itu. Dalam pembelajaran digital, kemampuan membaca dan mencatat secara efektif merupakan keterampilan penting agar mahasiswa dapat memahami materi secara mandiri.
Tidak semua informasi yang tersedia di internet memiliki kualitas yang baik, sehingga mahasiswa perlu memiliki strategi untuk memilah dan memahami, juga menyimpan informasi yang relevan. Ada beberapa teknik atau strategi membaca efektif. Agar pembelajaran digital berjalan dengan optimal, mahasiswa dapat menggunakan beberapa strategi. Di antaranya yang pertama, strategi SQ3R. Survey, question, read, recite, and review. Nah, kalau di bagian survei, kita membaca cepat untuk mengenali struktur teks dan ide pokok. Lalu kita susun untuk selanjutnya adalah menyusun pertanyaan tentang isi bacaan. Kemudian kita baca lagi secara mendalam untuk menjawab pertanyaan yang kita buat tadi. Lalu kita ulangi lagi dengan kata-kata kita sendiri untuk memperkuat pemahaman. Setelah kita cukup paham, kita akan melakukan review, meninjau ulang poin penting untuk memastikan penguasaan materi. Nah, itu teknik SQ3R, SQ3R. Tuh. Lalu yang kedua adalah membaca kritis. Bagaimana membaca kritis tersebut? Mahasiswa perlu menilai keakuratan dan relevansi sumber, membedakan fakta dari opini, serta memahami konteks penulisannya. Dan yang selanjutnya adalah membaca terarah atau purposeful reading. Tujuannya adalah fokus pada tujuan pembelajaran, misalnya mencari konsep atau mencari teori atau data yang sesuai dengan topik tugas. Gitu. Sedangkan teknik mencatat efektif, kalau dalam pembelajaran digital, catatan memang tidak selalu berbentuk tulisan tangan. Mahasiswa dapat menggunakan berbagai media untuk mendukung proses pembelajaran. Yang pertama itu peta konsep map, bisa juga mind mapping. Nah, teknik ini membantu menghubungkan ide-ide utama dalam bentuk visual sehingga mempermudah pemahaman hubungan antar konsep. Dan yang kedua ringkasan digital. Nah, ringkasan digital kita bisa gunakan aplikasi seperti Google Doc, Notion, Microsoft OneNote. Catatan digital ini memudahkan revisi, bisa juga berkolaborasi dengan teman, dan juga penyimpanannya jangka panjang. Dan yang ketiga adalah teknik Cornell note-taking system. Teknik ini membagi halaman menjadi 3 bagian. Yang pertama kolom utama, yang kedua kolom pertanyaan, dan yang selanjutnya adalah ruang ringkasan. Nah, ini sangat efektif untuk menganalisis isi bacaan akademik. Dan yang keempat, highlighting atau tagging digital. Ya, kita dapat menggunakan fitur highlight atau bookmark di e-book, PDF, ataupun browser untuk menandai bagian penting, beri label atau tag agar mudah dicari kembali. Etika dalam membaca dan mencatat digital. Mahasiswa perlu memperhatikan hak cipta dan sumber kutipan. Setiap kali mengambil ide atau data dari sumber tertentu, cantumkan asalnya dengan benar. Hal ini bagian dari literasi digital dan etika akademik di dunia maya. Menulis refleksi dalam pembelajaran digital. Menulis refleksi merupakan bagian penting dari proses pembelajaran, terlebih lagi di era digital. Refleksi membantu mahasiswa menghubungkan pengalaman pribadi dengan materi yang akan dipelajari, maksudnya yang sudah dipelajari, serta menilai sejauh mana mereka paham dan menginternalisasikan konsep tersebut ke dalam pembelajaran. Tujuannya yang pertama itu meningkatkan kesadaran diri dalam proses belajar. Yang kedua, menilai kemajuan dan kesulitan yang dihadapi selama pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan metakognitif. Lalu, mengkaitkan teori dengan pengalaman praktis atau konteks nyata. Berikut adalah langkah-langkah menulis refleksi. Yang pertama, deskripsikan dengan pengalaman belajar. Apa yang dipelajari dan bagaimana prosesnya. Yang kedua, analisis.
Mengapa hal itu penting dan bagaimana kaitannya dengan teori? Yang ketiga, evaluasi. Apa yang berhasil dan apa yang masih menjadi tantangan. Yang keempat adalah rencana tindak lanjut. Mengapa hal ini penting? Kita bisa membuat bagaimana pengetahuan tersebut, merencanakan bagaimana pengetahuan tersebut akan diterapkan di masa depan. Ada beberapa bentuk dan cara menulis refleksi yang bisa dilakukan. Di antaranya yang pertama jurnal belajar. Jadi mahasiswa bisa menulis ringkasan belajar atau perasaan mereka setelah belajar topik tertentu. Yang kedua, esai reflektif. Tulisan naratif yang menggambarkan perubahan pemikiran atau pandangan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan yang selanjutnya video ataupun juga blog refleksi. Ya, ini bentuk digital ini memungkinkan mahasiswa untuk mengekspresikan idenya secara kreatif. Nah, banyak ya sebenarnya, tapi itu hanya contoh saja. Baiklah, kita masuk ke dalam kesimpulan. Nah, jadi intinya pembelajaran digital merupakan inovasi pendidikan abad ke-21 yang mana memanfaatkan teknologi untuk memperluas akses, fleksibilitas belajar. Nah, mahasiswa harus paham bahwa pembelajaran digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga perubahan paradigma belajar yang menekankan kemandirian dan kolaborasi. Ada dengan melalui pengenalan MOOCs dan sumber belajar pembelajaran terbuka atau OER, mahasiswa mengenal berbagai alternatif pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran sepanjang hayat lifelong learning. Nah, selain itu, di sini juga keterampilan membaca dan mencatat efektif itu sangat membantu mahasiswa mengelola informasi secara kritis. Sedangkan kegiatan menulis refleksi mendorong kesadaran diri dan tanggung jawab dalam proses belajar. Secara keseluruhan, keempat kegiatan tadi membekali mahasiswa menjadi pembelajar digital yang aktif, kritis, reflektif dalam memanfaatkan teknologi untuk pengembangan diri. Oke teman-teman, demikianlah penjelasan saya pada tayangan kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita bahas. Jangan lupa tetap aktif dan terus belajar. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Terima kasih.